Bab 22. Jus dengan santai mengemudikan mobilnya saat jalan benar-benar lenggang. Satu mobil dengan cepat menyalip mobil Jos. Jos yang tidak siap langsung mengerem mobilnya secara mendadak. Dengan emosi, Jos keluar dari mobilnya. "Apa yang kalian mau?" teriak Jos dengan emosi. "Ikut kami," ucap lelaki yang menghadang mobil Jos. Jos menghela nafasnya sejenak. Dia tersenyum sinis pada lelaki di depannya. Tanpa membalas lagi ucapan pria di depannya, Jos masuk kembali ke dalam mobilnya. Brak! Jos memajukan mobilnya dengan kencang dan menabrak mobil yang menghalanginya. Dan lelaki yang menyetir mobil yang baru ditabrak pun ikut terpental. Setelah menabrak mobil tadi, Jos pun kembali memacu mobilnya untuk pulang ke apartemennya. Tentu saja mobilnya juga rusak parah di bagian depan, tapi Jos tak peduli. Toh, dia memiliki beberapa koleksi mobil. "Zidan, apa ada yang membuatmu bahagia, nak?" tanya Sonya saat Zidan masuk ke dalam mansion. Terlihat jelas muka Zidan berbinar sempurna. Semenjak pulang mengantarkan dia pulang, Zidan tak berhenti untuk tersenyum. Bahkan Zidan tak menyadari Sonya memperhatikannya. Zidan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia menghampiri Sonya yang duduk di sofa. "Aku tidak apa-apa, Mom," Zidan menjawab sambil duduk di sebelah Sonya. "Mommy, bolehkah aku memakan pasta buatan Mommy?" tanya Zidan malu-malu. Walaupun Sonya sangat baik dan satu-satunya orang yang menganggap Zidan ada, tetap saja rasa sungkan selalu ada pada diri Zidan. "Kenapa kau harus bertanya, Zidan? Tentu saja Mommy akan membuatkannya untukmu." "Tapi kau belum menjawab pertanyaan Mommy. Kenapa kau terus tersenyum?" tanya Sonya kembali. "Mommy, bagaimana pendapatmu jika aku memulai berpacaran?" "Kau sudah memiliki kekasih?" Zidan pun mengangguk. "Siapa dia? Apa Mommy mengenalnya?" Zidan tampak berpikir memberitahu atau tidak pada Sonya tentang Gia. "Kau akan mengetahuinya nanti, Mom," ucap Zidan sambil bangkit dari duduknya. Dia memutuskan untuk tak memberitahu terlebih dahulu tentang Gia. "Mandilah terlebih dahulu. Mommy akan memasak pasta kesukaanmu." "Jelaskan," titah Zain pada Mark. Saat ini Zain sedang berada di mobil depan klub. Saat dia akan masuk ke dalam klub, dia dihadang oleh penjaga. Zain yang tak pernah diperlakukan buruk oleh siapapun menghajar orang yang telah melanggarnya. Hingga kabar perkelahian pun terdengar kepada manajer klub. Tentu saja manajer klub meminta maaf pada Zain. Namun saat akan masuk ke dalam klub, lagi-lagi Zain dilarang masuk untuk yang kedua kalinya. Zain dibuat melongo saat mendengar jawaban si manajer yang mengatakan bahwa Sonya yang memerintahkan pihak klub untuk melarang Zain masuk. Tentu saja perintah Sonya dilakukan oleh Mark. "Tuan, Anda menyuruh saya kemari hanya untuk masalah ini?" tanya Mark yang duduk di sebelah Zain. Mark berdeci saat tahu bahwa Zain menyuruhnya datang hanya untuk masalah klub. "Sekarang jelaskan, kenapa kau melarangku untuk masuk ke dalam klub yang bisa aku datangi?" "Karena Nyonya Sonya menginginkan Anda bertobat, Tuan," jawab Mark. "Sekarang cabut laranganmu pada klub itu, dan biarkan aku masuk," titah Zain memandang Mark dengan tatapan penuh intimidasi. Mendengar perintah Zain, Mark malah menguap. Tanpa menjawab lagi ucapan Zain, Mark keluar dari mobil Zain. Zain bersorak saat Mark keluar dari mobilnya. Zain pikir Mark akan berbicara pada pengurus klub, tapi Zain salah. Mark malah kembali masuk ke dalam klub mobilnya. Dan Mark meninggalkan Zain. "Mark, Mark!" panggil Zain saat mobil Mark melewati mobil dirinya. "Awas saja kau!" gerutu Zain. Dengan berat hati, Zain pun memajukan kembali mobilnya dan pulang menuju apartemennya. Keesokan harinya, "Zidan, bukankah ini terlalu berlebihan?"
Tanya Gia saat sedang berada di dalam mobil Zidane. Pagi ini Zidane sengaja pergi lebih awal untuk menjemput Gia. Dia berencana untuk memamerkan hubungannya, terutama pada Zayn. Zidane ingin semua tahu bahwa kini Gia adalah miliknya. Tidak, ini sama sekali tidak berlebihan. Biarkan semua orang tahu bahwa kau milikku, ucap Zidane menenangkan Gia. Lalu, bagaimana jika aku menjadi bahan gosip di kantor? Tanya Gia lagi. Dia meremas tangannya karena gugup dan takut akan pandangan karyawan lainnya terhadapnya. Sambil menyetir, Zidane menggenggam satu tangan Gia. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Akan kuhancurkan siapapun yang berani mengganggu calon istriku. Brush. Pipi Gia merona saat mendengar Zidane menyebut calon istri kepadanya. Di titik ini, Zidane sungguh membuatnya melayang. Tak lama, mereka pun sampai. Tunggu sebentar, biar aku yang membukanya, ucap Zidane saat Gia akan membuka pintu. Zidane pun turun dengan jenderalnya. Dia membuka pintu mobil untuk Gia dan mengulurkan tangannya pada Gia. Bersamaan itu, mobil Zayn baru saja tiba. Dia memamerkan mobilnya tepat di sisi mobil Zidane. Melihat kehadiran Zayn, Zidane pun tersenyum sinis ke arah Zayn. Sedangkan Zayn memandang Zidane dan Gia dengan tatapan datar. Aura permusuhan terlihat jelas pada tatapan masing-masing. Saat mata Zayn dan Zidane saling memandang, tatapan mereka penuh dengan aura permusuhan. Zidane mengangkat tangannya yang sedang menggenggam tangan Gia dan mengecupnya di depan Zayn. Tatapan mata Zidane masih menatapnya dengan angkuh. Tak ada lagi rasa hormat di diri Zidane untuk Zayn. Sekarang hanya ada rasa benci dan tak ingin mengalah lagi pada kakak tirinya. Sedangkan Zayn yang melihat pemandangan di depannya hanya berdecih. Dengan gaya khasnya, Zayn memasukkan tangannya ke sakunya dan mulai berjalan meninggalkan Zidane dan Gia. Sedangkan Gia yang dari tadi menunduk, seketika mengangkat kepalanya dan menarik tangannya dari tangan Zidane. Gia, ada apa? Tanya Zidane yang saat Gia menarik tangannya. Zidane bisa melihat jelas perbedaan mimik muka Gia yang berubah. Zidane, apakah mendekatiku dan menjadikanku kekasihmu hanya untuk membalas kakakmu? Zidane menggeleng. Dia memegang kedua pundak Gia. Gia, tatap aku. Titah Zidane. Gia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zidane. Hatinya tiba-tiba sakit saat membayangkan jika benar Zidane menjadikannya kekasih hanya untuk memanas-manasi Zayn. Gia, aku benar-benar terus mencintaimu. Tak ada niat lain selain ingin bahagia bersamamu. Jadi tolong, percayalah, ucap Zidane memandang Gia dengan tatapan penuh cinta. Gia menatap Zidane lekat-lekat. Dia mencari kebohongan dari mata kekasihnya. Namun hanya ada ketulusan yang terpancar dari sorot mata Zidane. Baiklah, maafkan aku Zidane, ucap Gia sambil tertunduk. Rupanya dia malu karena telah curiga pada Zidane. Zidane yang gemas dengan reaksi Gia langsung mengacak-acak rambut Gia. Zidane, kau merusak rambutku, ucap Gia. Sedangkan Zidane hanya tergelak dengan reaksi Gia. Ayo, jawab Zidane sambil kembali mengulurkan tangannya. Mereka pun berjalan sambil bergandengan tangan dan masuk ke dalam perusahaan. Benar saja, saat masuk gedung, semua memandang Zayn dan Gia. Zidane yang merasa genggaman tangan Gia semakin erat, mempercepat langkahnya karena tahu Gia sedang merasa gugup dan serba salah. Sedangkan Zayn saat melangkah meninggalkan Gia dan Zidane, Zayn tersenyum penuh kemenangan. Saat masuk ke dalam ruangan, Zayn bersorak kegirangan. Dia tak menyangka rencananya berhasil dengan cepat dan sangat mulus. Ya, rencana mendekatkan Gia dan Zidane
Dan setelah itu Zain akan merebut Gia dari Zidane bagaimanapun caranya. Mark, masuk ke ruanganku, tinta Zidane lewat sambungan telepon. Tak lama, Mark pun masuk ke dalam ruangan Zain. Mark, sepertinya kau harus pergi ke Indonesia untuk bertemu Tuan Rafael. Titah Zain. Awalnya Zain tak akan melibatkan Mark dalam rencananya. Namun Zain berpikir ulang. Sepertinya Mark bisa sedikit membantunya. Mark menyengerkan keningnya saat mendengar perintah Zain. Maaf Tuan, bukankah kita bisa meeting bersama Tuan Rafael di perusahaan Abraham Group yang bercabang di sini? Tuan Rafael sedang tidak bisa pergi ke Rusia, jadi kita harus terbang ke Indonesia dan meeting di Abraham. Apa saya harus pergi sendiri Tuan? Tanya Mark lagi. Ajak sekretaris Zidane bersamamu. Mendengar perintah Zain, Mark kembali mengerutkan keningnya. Dia menatap Zain dengan penuh tanda tanya. Kenapa Gia yang harus pergi bersamanya? Zain yang sedang sibuk dengan ponselnya menatap Mark, karena Mark tak kunjung menjawab. Kau mencurigaiku, Mark? Tanya Zain yang mengerti akan tatapan Mark. Anda tidak sedang merencanakan sesuatu kan Tuan? Tanya Mark lagi memastikan. Mark, apa kau bercanda? Memangnya apa yang aku rencanakan? Zain mencoba setantang mungkin saat menjelaskan pada Mark. Sebisa mungkin dia tidak terkecoh saat menjawab pertanyaan Mark. Mark tanpa berpikir, lalu, kenapa tidak ada yang pergi ke Indonesia, Tuan? Lagi-lagi Mark bertanya, benar dugaan Zain. Mark takkan percaya begitu saja pada Zain. Mark, walaupun kau dibayar oleh mamiku, tapi di dalam perusahaan aku tetap bosmu. Lalu, kenapa kau malah mempertanyakan perintahku? Mark tampak berpikir sejenak. Lalu, kenapa saya harus pergi bersama sekretaris Tuan Zidane? Tanya Mark lagi. Rupanya Mark masih mencurigai Zain. Astaga Mark, Zain berseru kesal karena Mark terus saja bertanya. Anda kenapa kesal Tuan? Tanya Mark tanpa merasa bersalah. Mark, dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tak mempunyai rencana apa-apa. Aku memerintahkanmu murni karena masalah pekerjaan. Aku tidak bisa pergi karena pekerjaan di sini menumpuk. Jadi terpaksa kau yang harus menggantikanku. Dan masalah sekretaris Zidane, kau memang harus pergi bersamanya, karena nanti proyek ini akan ditangani oleh Zidane. Mark berpikir sejenak. Alasan Zain tampak cukup masuk akal. Baiklah, saya akan menyiapkan semuanya. Mark pun keluar dari ruangan Zain, meninggalkan Zain yang kesal setengah mati karenanya. Setelah Mark keluar, Zain menelpon seseorang. Siapkan penerbangan ke Indonesia dan pesankan hotel di Bali serta urus semua yang telah aku perintahkan kemarin, ucap Zain pada orang di seberang sana. Setelah menelpon, Zain membuka laci. Dia mengambil sesuatu dari laci dan menimang-nimangnya. Zidane, tunggulah kehancuranmu.